Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berada di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah Ramadan sekaligus menjadi modal kita kelak di yaumil qiyamah, bisa melalui pintu Rayyan, pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi jelas di Ramadanlah Al-Quran diturunkan. Soal perdebatan dari mana ke mananya itu kajiannya para ilmuwan Al-Quran. Karena kalau fakta sejarah Quran turun ke umat manusia itu berproses sejak Nabi dari Quairo dan beberapa waktu berikutnya yang pasti tidak selalu di bulan Ramadan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, turunnya Al-Quran ditekankan lagi dalam ayat itu sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu, saya menyebut bulan ini adalah bulannya Al-Quran, tapi juga sekaligus bulan untuk kembali merujuk Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Di masyarakat tumbuh yang namanya tradisi dares, tradisi tadarus Al-Quran setiap hari di bulan Ramadan, yang biasanya di lain waktu jarang sekali dilakukan. Sehingga ini berkah untuk Ramadan, paling tidak umat Islam membaca ulang kitabnya di bulan Ramadan. Sekalipun dalam amatan saya masih lebih dominan menggunakan Al-Quran sebagai wahana zikir, karena hanya ditekankan pada membunyikan ayat-ayat Al-Quran dan untuk memperoleh pahala yang besar, bukan untuk tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk. Karena kalau menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, itu maknanya paham dengan apa yang dibaca itu, sehingga membimbingnya menuju jalan yang benar. Nah, itulah baru yang namanya menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan kita maklumi ada banyak masyarakat yang memanfaatkan Al-Quran tidak hanya untuk petunjuk. Contohnya ada orang yang hanya menggunakannya sebagai hiasan aja di rumah. Makanya ada banyak ayat-ayat Al-Quran secara terbatas maupun Al-Quran keseluruhan ditempelkan di figura, di dinding rumah, di masjid, jadi hiasan. Nah, oleh karena itu indah, cantik gitu, tapi itu bukan tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Bahkan ada yang menggunakannya sebagai kekuatan magis, mengusir setan gitu ya. Makanya ayat-ayat pengusir setan yang lebih laris difigurakan seperti Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu laris ditempelkan di rumah dalam rangka untuk mengusir kekuatan jahat setan gitu. Sekalipun faktanya di lapangan banyak juga rumah-rumah yang sudah ditempeli ayat kursi, masih juga ada kursi yang melayang gitu, karena pertengkaran di dalamnya gitu. Ada surat Muawwidzatain, tapi juga emosi di rumah
tersebut masih sering meletup gitu. Nah, jangan-jangan ya tidak tepat tadi gitu. Karena yang memasang itu ternyata ya setannya itu sendiri gitu. Jadi artinya tidak mengenal lah kepada tujuan utama Al-Quran sebagai pembimbing, karena hanya menggunakannya sebagai kekuatan magis gitu ya. Bukan tidak ada kekuatan magisnya, wong. Orang Cina saja dengan huruf-huruf Cina mampu menghentikan vampir, apalagi dengan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Itu sebabnya banyak orang yang ketakutan dengan kekuatan-kekuatan gaib pasti baca-baca ayat, minimal Fatihah atau ayat kursi gitu. Nah, tapi itu fungsi yang secondary, bukan yang primer. Ya. Sama dengan hiasan tadi, betapa banyak orang yang melihat hiasan di masjid, tapi mereka tidak bisa membacanya karena memang seninya terlalu tinggi gitu. Sementara masyarakat belum mengenal seni itu sehingga tidak mampu membacanya. Sehingga ayat-ayat yang ditempatkan di dalam masjid betul-betul murni sebagai hiasan, tidak lagi menjadi pembimbing atau hidayah untuk pembacanya, karena juga tidak dibaca. Ada lagi yang memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran itu ya sebagai jimat, juga ada. Makanya ada orang yang masih nitip Quran Istanbul yang kecil-kecil itu. Yang besar-besar tulisannya aja tidak bisa baca, apalagi yang kecil gitu. Berarti kan tidak mungkin beli Al-Quran yang kecil, yang 1 jempol jari itu untuk dibaca, tapi hanya untuk pegangan, supaya tidak kalah kalau bertarung, untuk kesaktian, dan lain sebagainya. Apa itu tidak mungkin? Boleh jadi sangat mungkin, tapi fungsi utamanya bukan itu. Fungsi utamanya adalah membimbing manusia selamat dunianya juga selamat akhiratnya. Ada juga yang memanfaatkan fungsi Al-Quran ini sebagai penina bobo. Susah tidur, maka kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tidur. Makanya ya fungsinya hanya penina bobo. Kenapa kok hanya? Kadang-kadang kita dibacakan ayat-ayat yang sebenarnya menjadikan orang merinding tidak tidur, tapi nyatanya tidur karena nadanya. Ternyata yang dibaca surat Az-Zalzalah, Al-Qari'ah, tentang kiamat. Tapi karena nadanya yang nyaman didengar, tertidur juga dia. Itu artinya memanfaatkan Quran sebagai penina bobo, bukan sebagai hudan. Nah, apa bisa? Nyatanya bisa untuk tidur orang. Tapi itu bukan fungsi utama. Itu secondary saja. Termasuk ada yang memanfaatkannya untuk obat, Qurannya disobek, jadikan seduhan air diminum. Nyatanya juga ada yang sembuh gitu ya. Nah, tetapi isyarat Quran sebenarnya bukan penyakit-penyakit yang sifatnya fisik tersebut, tapi syifaun lima fis sudur, obat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati manusia. Contohnya kesombongan, kebakilan. Kalau mereka baca ayat Al-Quran bahwa orang-orang yang sombong neraka tempatnya, orang-orang yang bakhil tidak bisa menjadi ahli surga, mereka akan sadar itu, akan terobati penyakit itu. Nah, itu fungsi-fungsi Quran yang selama ini lebih marak daripada fungsi utama, yaitu hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia, yang itu menuntut orang setidaknya ngertilah karepe Quran seperti apa dan bisa kita tindak lanjuti. Oleh sebab itu tradisi di masyarakat adanya tadarus Al-Quran mengulang-ulang sampai berkali-kali khatam, itu hal yang positif. Tetapi akan lebih positif kalau tidak semata-mata berhenti di memperbanyak kali lipatnya membunyikan ayat, tetapi menambahkan nilai plus paham beberapa ayat. Jadi kalau biasanya punya tradisi satu hari 3 juz sehingga 1 bulan 3 khatam,
menurut saya lebih bagus cukup 1 juz saja 1 malam, sehingga target 1 bulan hanya 1 kali khatam. Tapi waktu yang ada bisa dimanfaatkan untuk menambah pemahaman, sehingga 1 juz 1 hari, tapi juga bisa 1 lembar atau 2 lembar paham. Nah, sehingga dalam 1 bulan boleh jadi bisa 30 lembar atau 60 lembar mengerti apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, itulah sebenarnya makna tadarus, mengkaji ayat-ayat Al-Quran bukan semata-mata membunyikan sebagai wahana zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melalui momentum Ramadan, mari kita tingkatkan kualitas tadarus ke arah itu, ke arah zikir tetap, tetapi kemudian ditambahkan merenungkan maknanya, sekalipun tidak harus banyak-banyak. Ya, tapi cukup 1 lembar, 2 lembar untuk memperhatikan makna yang ada di dalamnya. Insya Allah kita akan dapatkan kualitas Ramadan yang lebih baik di tahun ini sekiranya kita bisa menjalankan itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim, nasrum minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.